saya Prodi Perbankan Syariah semester 5. Saya dari kelompok 20 praktek pengamalan ibadah. Di sini saya akan menjelaskan tentang masbuk, sholat jamak, sholat kasar, dan sholat jamak kasar, dan adapun macam-macam sujud. Alasan yang pertama adalah masbuk. Masbuk adalah orang yang tertinggal rakaat sebagian atau semuanya dalam sholat berjamaah. Apabila orang yang masbuk mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia dapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapat satu rakaat pada saat itu. Kemudian hendaklah ditambah kekurangan rakaatnya sesudah imam memberi salam. Adapun cara sholat orang yang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu yang sebelumnya didahului oleh takbiratul ihram atau berniat dalam sholat. Selanjutnya, sholat jamak, sholat kasar, dan sholat jamak kasar. Sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat fardu dan yang mengerjakannya dalam satu waktu secara bersamaan. Sholat yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Praktiknya ada yang disebut dengan jamak takdim dan ada pula yang disebut dengan jamak takhir. Cara pertama adalah jamak takdim. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Jamak ini dinamakan jamak takdim. Cara melaksanakannya sebagai berikut: sholat zuhur dan asar. Yang pertama, niat melaksanakan sholat jamak takdim pada saat takbiratul ihram, yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdim makmuman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat, usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an bil zuhri jam'a takdim makmuman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat isya 4 rakaat, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin majmu'an bil maghribi jam'a takdim makmuman lillahi ta'ala. Sholat jamak ini sama dengan sholat biasa, baik gerakannya maupun bacanya. Cara kedua, jamak takhir. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Jamak ini dinamakan jamak takhir. Sholat yang didahulukan adalah sholat yang ada waktunya. Dalam hal ini adalah sholat asar. Cara melaksanakan sholat jamak takhir, sholat zuhur dan asar. Yang pertama, niat melaksanakan sholat jamak takhir pada saat takbiratul ihram, yaitu usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an bil zuhri jam'a takhir makmuman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat zuhur 4 rakaat, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhir makmuman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat maghrib 3 rakaat, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin majmu'an bil maghribi jam'a takhir makmuman lillahi ta'ala. Pelaksanaan sholat jamak ini sama dengan sholat biasa, baik gerakan maupun bacaannya. Yang kedua, sholat kasar. Sholat kasar adalah sholat yang dilaksanakan dengan memendekkan atau meringkas sholat fardu yang mestinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang boleh dikasar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh dikasar. Lapas niat sholat kasar, usolli fardhu asri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Ketiga, sholat jamak qashar. Sementara ulama berpendapat bahwa untuk para musafir dapat saja melakukan sholat jamak dan kasar secara bersama-sama. Praktiknya sama saja dengan bentuk jamak takdim atau jamak takhir, tetapi jumlah rakaatnya dikasarkan. Artinya sholat zuhur, asar, dan isya dilakukan 2 rakaat saja. Untuk sholat maghrib hanya boleh dijamak tetapi tidak boleh dikasar, karena sholat jamak kasar itu dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Sendirinya tidak ada tasyahud awal pada sholat seperti ini. Dengan demikian, setiap rakaat kedua langsung saja dibaca tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Lapas dan niat sholat kasar jamak takdim, yaitu usolli fardhu zuhri raka'ataini majmu'an bil asri jam'a takdim qasran makmuman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat, usolli fardhu asri raka'ataini majmu'an bi zuhri jam'a takdim qasran makmuman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat isya 2 rakaat, usolli fardhu isya'i raka'ataini majmu'an bil maghribi jam'a takdim qasran makmuman lillahi ta'ala. Lapas dan niat sholat kasar jamak takhir, yaitu usolli fardhu asri raka'ataini qasran majmu'an bil zuhri jam'a takhir qasran makmuman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat zuhur 2 rakaat, usolli fardhu zuhri raka'ataini majmu'an bil asri jam'a takhir qasran makmuman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat maghrib 3 rakaat tanpa kasar, yaitu usolli fardhu maghribi salasa raka'atin majmu'an ilal maghribi makmuman lillahi ta'ala. Selanjutnya, sujud tilawah atau sajadah, sujud syahwi, dan sujud syukur.
Sujud tilawah artinya sujud bacaan, sujud yang disebabkan mendengarkan ayat-ayat sejadah. Artinya ketika kita mendengar atau membaca ayat sejadah, kita disunatkan untuk sujud. Adapun hukum sujud tilawah jika dilaksanakan di luar sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, dan yang ketiga sujud dengan bacaan sajada wajahiyya lillazi khalaqahu wasarahu wasaqo sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi patabarakallahu ahsanu khaliqin. Wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Keempat, memberi salam setelah duduk. Jika dilakukan di dalam sholat, setelah membaca ayat sajadah, langsung sujud 1 kali. Setelah itu bangkit kembali, meneruskan bacaan ayat jika ayat belum selesai dibaca. Selanjutnya sujud sahwi, artinya sujud karena lupa seperti 1. Ketinggian tasyahud awal atau ketinggian kunut. Kedua, kelebihan rakaat, ruku atau sujud karena lupa. Ketiga, karena syah atau ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Keempat, apabila kurang rakaat dan lupa cara melaksanakannya, sebelum salam, orang yang sholat melakukan sujud 2 kali sebagaimana sujud sholat pada umumnya. Ketika sujud membaca bacaan sujud sahwi yaitu subhana man la yanamu wa la yashhu, yang dibaca 3 kali, yang artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak pelupa. Ketiga, sujud syukur. Sujud syukur artinya sujud terima kasih karena mendapat nikmat atau terhindar dari suatu bencana atau musibah. Hukum sujud syukur adalah sunat. Pelaksanaannya dapat dilakukan di luar sholat atau sembarang tempat asal suci dan boleh dilakukan tanpa berwudu. Melakukannya boleh tidak harus menghadap kiblat dengan cara yang pertama niat sujud syukur, yang kedua sujud 1 kali sambil membaca doa curahan rasa syukur atau bisa baca tasbih atau seperti bacaan sujud sholat dan sebagainya. Yang ketiga menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin binikmatihi taktimu sholihat, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, dengan nikmatnya yang menyempurnakan yang baik. Syarat sujud syukur, yang pertama berwudu, yang kedua berdiri menghadap kiblat, yang ketiga berniat sengaja daku sujud syukur karena Allah Ta'ala, yang keempat takbiratul ihram, yang kelima bersujud menyentuh bumi atau lantai, yang keenam dengan sekali sujud sahaja, yang ketujuh bertakbir seiring bangun dan sujud, yang kedelapan memberi salam. Syarat syukur, yang pertama mengakui nikmat itu dengan hati, yang kedua mengucapkan secara lisan alhamdulillah, yang ketiga gunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.